Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Ini adalah bab 3 dari Saudari Helen, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini masih belum lengkap. Harusnya ada gambaran umum dari objek penelitian dan kapan penelitian akan dilakukan. Karena belum terjawab waktunya kapan, ya. Kapan penelitian ini akan dilakukan, karena ini masih berupa proposal. Nanti kalau sudah skripsi, waktu dan tempat penelitian adalah di mana Anda melakukan penelitian, objek penelitian dan waktu yang sudah dilakukan. Kalau ini masih proposal, pasti adalah rencana kapan Anda akan melakukan penelitian ini. Untuk desain penelitian, Anda membuat penelitian deskriptif. Anda memutuskan untuk melakukan penelitian deskriptif. Sebenarnya bagaimana Anda menyatakan ini penelitian deskriptif, sedangkan dari judulnya saja Anda ingin melihat quality control terhadap barang rusak dan barang hilang. Ini kan merupakan sebab akibat atau yang disebut juga dengan kausal. Untuk mengetahui quality control itu sangat tidak mungkin dengan pendekatan deskriptif. Bisa dilakukan keduanya, deskriptif dan juga kualitatif. Tapi untuk desain itu ada 3 yang perlu dipilih, apakah itu kausal, apa itu komparatif. Lihat lagi di panduan pedoman skripsi 2020 revisi punya STMJ, ya. Dan Anda senang sekali menulis awal kalimat dengan dalam, hampir semua kata sambung. Banyak sekali saya temukan. Ya. Nah, Anda ingin menggunakan penelitian kualitatif. Anda sudah tahu pengertian kualitatif yang sebenarnya seperti apa, ya. Kalau mengatakan mudah memang ya. Tapi sebenarnya kualitatif tidak mudah. Kualitatif itu lebih sulit. Kalau Anda ingin melakukan penelitiannya adalah pengertian quality control, apalagi barang rusak, barang hilang, apakah benar ini tidak perlu diuji hipotesisnya? Apakah hanya bercerita saja bahwa oh ya, barang hilang sekian, barang rusak sekian, tidak ada kontrol? Bagaimana Anda membuktikannya? Penelitian ini kan untuk membuktikan apakah di dalam teori itu sama lapangan itu benar atau tidak. Apakah dengan seperti ini, hasilnya seperti ini adalah benar karyawan di sana atau Indomaret ini tidak memiliki quality control terhadap barang-barangnya. Ya, coba dipelajari kembali, dibaca kembali bagaimana bila mana dilakukan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kalau keduanya bisa digabungkan, ya bisa, ya bisa keduanya bisa dipakai, bisa, ya. Dan kembali saya katakan agar membuka buku panduannya, karena sebenarnya di 3.3 ini harusnya definisi dan operasional variabel penelitian. Ada yang digunakan operasional variabel dari penelitian ini, ya, variabelnya bagaimana, apa saja, ya kan. Terus harus ada juga bagaimana penghitungannya, ya, tidak hanya sekedar menentukan variabel, tapi bagaimana Anda menentukan misalnya quality control yang bisa dihitung adalah apa untuk barang rusak, dan untuk quality control itu apa aja sih yang mempengaruhi quality control. Nah, di sini kan memantau perkembangan, tugas utama quality control itu setiap proses, mendefinisikan pengelolaan, ya. Ini seharusnya, ya. Ini kan nanti akan diwawancara, ya kan. Prinsip dasar quality control itu seperti apa? Fungsi quality controlnya bagaimana, ya. Ini bisa dilakukan wawancara data primer, ya. Makanya bisa Anda gunakan
hipotesis ya. Nah, baru 3.4-nya adalah metode penentuan populasi dan sampel. Ini sudah benar ya, karena karyawannya hanya 18, maka sampelnya adalah seluruh karyawan tersebut ya. Nah, berikutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada sumber data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data ya. Ini coba dipilah-pilah. Coba dibaca kembali pedomannya. Ini dipilah-pilah ya. Mana yang sumber data, mana yang disebut dengan jenis penelitian, mana yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Kemarin teori yang sudah saya berikan di awal kuliah pun ada. Jadi Anda tinggal membacanya kembali ya. Untuk metode analisis data ya, itu makanya tadi di awal, apakah Anda yakin ini adalah metode pendekatan kualitatif ya, sehingga analisisnya deskriptif ya. Coba diulang kembali, diyakinkan kembali benar atau tidak ya. Kalau judulnya quality control terhadap, ya itu biasanya itu kuantitatif, tidak pernah dia berupa kualitatif ya. Atau kualitatif dan kuantitatif digabung, kuantitatif yang dikualitatifkan. Oke, sampai di situ untuk yang bab 3. Sedikit lagi, ini adalah daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka tidak memakai numbering. Baca kembali paduan skripsinya ya. Kurangnya daftar pustaka memperlihatkan kurangnya literatur di dalam kajian pustaka. Penulisan daftar pustaka memakai abjad dan menulis nama peneliti itu dibalik dari yang belakang dulu baru yang ke depan, dan penulisannya ada semua contohnya ya di panduan skripsi. Tolong dibaca nak ya. Oke, sampai di situ review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.